Jadi efisiensi anggaran ini begini menurut saya. Di salah satu sisi memang efisiensi itu perlu. Ada beberapa pos yang memang bisa diefisiensikan. Tapi ketika efisiensi itu dipukul rata, ya misalkan 50%, misalkan gini nih, itu akhirnya tidak begitu optimal karena memang ada suatu lembaga yang betul-betul mereka sudah efisien tapi memang dananya butuh dana yang cukup besar misalkan, tapi itu ikut diefisienkan. Nah, saya khawatir kalau misalkan efisiensi ini diterapkan secara pukul rata, ada fungsi-fungsi public services yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Jadi fungsi-fungsi pelayanan kita yang tidak tersampaikan. Nah, ini yang saya khawatirkan. Terus yang kedua juga, kita kan masih tetap public funding itu menjadi penggerak ekonomi kita, gitu ya. Public funding itu menjadi penggerak ekonomi, sehingga nanti ini akan kita lihat dampaknya ya. Karena kan memang ini katanya dialihkan ke makan gratis kan, MBG gitu ya. Nah, kita akan lihat apakah dengan dialihkan ke MBG nanti pertumbuhan ekonomi kita tetap akan bisa mencapai 8%, karena itu target kita kan. Kalau mau Indonesia emas, kita mau income berpendapatan tinggi di 2004, kita harus 8%. Kita kan sekarang masih 5%. Tapi kalau masih stagnan, berarti ini harus dievaluasi lagi. Efisiensi boleh, tapi cara efisienkan itu yang harus kita berbeda pendekatannya. Gitu. Ya, tapi dampaknya sudah kerasa ya, Pak Prof ya, terutama untuk efisiensi anggaran terkait pendidikan gitu ya, Pak Prof. Kemarin juga Kementerian Keuangan juga sudah membatalkan beasiswa setelah dibuka terus kemudian langsung dibatalkan, dan itu jadi pukulan berat bagi masyarakat. Nah, itu termasuk pelayanan servis kan ke masyarakat. Nah, sekarang gini. Efisiensi ini kan juga tidak terlepas dari bagaimana di awal kita menentukan adanya sekian kementerian, 48 kementerian. Jadi nambah 22 kementerian, kan begitu kan? Wakil menteri dan menteri itu sekitar 108 atau 7. Jadi kita ada 48. Nah, 22 kementerian, satu kementerian aja itu kan butuh menteri, butuh sekjen, butuh dirjen, butuh direktur, butuh staf ahli, butuh ini. Jadi sudah ini apalagi 22 kementerian, berapa yang perlu kita danai untuk. Jadi memang efisiensi itu juga kita harus berpikir dari sisi kementerian ini, apa memang kita butuh 48 kementerian. Apa sebenarnya cukup kita sederhana, karena membuka kementerian baru itu tidak sederhana gitu loh. Membuka kementerian baru itu costly. Karena otomatis nanti ya butuh itu tadi, staf ahli, direkturnya butuh berapa ininya. Apa mau dikecilkan aja, dirjennya 1, direkturnya 1 misalkan begitu. Ya, tetap aja nanti dirjennya minta 4 misalkan, direkturnya minta sekian kan. Akhirnya dikembangkan. Kalau dulu di Sedakmen dengan Dikti kan itu jadi 1, berarti kan dirjennya hanya berapa gitu kan. Dipisah otomatis kan nambah, ke bawahnya juga nambah. Ya jelas menghabiskan biaya dan anggaran gitu loh. Jadi memang dari awal ini pendekatannya harus kita perhatikan gitu kan. Karena dari awal memang politik sebagai panglima dalam menentukan kabinet ini masih sangat terlihat gitu ya, sehingga implikasinya yang terjadi sekarang gitu loh, implikasi dari hal tersebut semua. Makanya kita harus lihat lagi, ya sudah itu sudah oke, tapi mungkin lembaga itu bisa diefisienkan gitu. Jangan terlalu banyak, misalkan satu lembaga staf ahlinya jangan banyak-banyak lah, jangan 5, 2 aja kan cukup gitu loh. Nah, itu yang harus diefisienkan gitu loh. Jangan nanti standarisasinya dibuat ya sama-sama semua kementerian, 5 staf ahli, staf khususnya sekian gitu. Nah, itu yang diefisienkan kan bisa. Nggak perlu staf ahli 5 kan, 2 aja cukup misalkan. Dirjen nggak perlu misalkan ini 5, misalkan 2 aja, 3 aja kan cukup. Nah, itu bisa diefisienkan juga. Sehingga walaupun kementeriannya tambah, sebenarnya ada solusi gitu ya. Kita kedirjenan, kedirektorat tidak nambah, kan jadi sama aja gitu loh. Cuman dia lebih spesifik tugasnya ke fungsi-fungsi tertentu.